Dan pertama di dalam kajian dia beberapa waktu yang lalu bermakrifat setelah wafat. Mohon penjelasan dia. Bermakrifat, mencari makrifat setelah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau mati, yang mati mana mati? Ayat yang dihafalkan bahkan oleh kawan kita nandak sembahyang, kullu nafsin za'iqatul maut, di ceramahnya Pak ya, tak tu ada ayat tu tak ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, apa artinya? Setiap nafs, setiap jiwa yang bernyawa, kira-kira gitu kalau bahasa awak. Za'iqatul, za'iqah yazuk, zauq, akan merasakan mati. Jadi yang mati itu kullu nafsin, nafs. Diri kita tu ada namanya tubuh lahir, bernama badan. Ada diri kita dan bernama nafs, jiwa. Itulah nyawa, itulah sukma. Ada diri lain, ada diri lain yang langsung Allah tiupkan. Nah, kamilah sering menyebutkan ya, itu ada di surah Al-A'raf ya, ada di Al-Anbiya, yang paling jaleh di surat Shad ayat 71-72. Tatkala kami menyempurnakan tubuh fisiknya manusia, maka kami tiupkan ruh. Maka di ayat itu disebutkan yang dicipta itu sisi manusia, jiwa, sedangkan ruh disebutkan ditiupkan. Bahasanya bukan dicipta. Ketika seseorang mati, yang mati mah badan fisik mati, yo. Yang merasakan badan itu atau jiwa? Jiwa. Ayatnya tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Ada nggak kalimat di situ kullu ruhin za'iqatul maut? Setiap ruh merasakan mati, ada nggak ayatnya? Tidak ada. Jadi yang mati apa? Jiwa. Tanah sumbernya badan. Maka ketika orang meninggal, tubuh kembali kepada tanah, ya nak? Iya, kembali ke tanah. Pulang kampung namanya. Jiwa bertanggung jawab kepada Allah. Kalau inyo elok, elok dapat nikmat. Kalau inyo buruk, inyo akan mendapatkan siksaan. Dan ketiga kama tu ruh. Ruh kita kama. Kalau tanah pulang, kalau tubuh pulang ke tanah, ruh pulang kama. Harusnya pulang kepada yang meniupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Ama awak, apa awak, dokter, atau pompa? Siapa yang meniupkan ruh? Nafakhtu, Allah terus terang mengatakan tu, aku. Tidak ada ayat di nafakhna, kami, tidak. Ayatnya nafakhtu, aku langsung. Aku tiupkan ruh. Maka ruh itu mencari jalan untuk pulang kepada Allah. Jalan pulang kepada Allah itu disebut ma'rifatullah. Kalau alun sempurna ketika hidup, maka nyo akan mencari setelah kematian di alam barzakh. Maka jangan dikira orang di dalam alam barzakh itu diam-diam. Orang mati selesai masalah, selesai di tubuh, penyakit di badannya selesai. Tapi kalau ingin pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan sembarang baca saja Wak. Innalillahi, kita milik Allah, akan kembali, ilaihi rajiun, tidak sembarang. Emang orang baru mati langsung kembali? Tidak. Ingin mencari ilmu yang bisanya membuat diterima di sisi Allah. Itulah bermakrifat setelah mati. Maka ada orang yang ketika dihidup di dunia soleh,
La nikmat secara nafsiah di dalam kubur, tapi ruhnya terseso. Bukan tersiksa disiksa, enggak. Nikmatnya ruh cuma satu, kembali pulang. Kita kalau di perjalanan kan yuk kelelahan. Maka Nabi mengatakan, hadis sahih ya, hadis Muslim, as-safaru qita'atun minal adab. Bersafar itu, berjalan jauh itu adalah sepotong dari siksa. Ruh awak sedang berjalan kini bersafar, kini namo safarnya, namo stasiunnya, namo kampungnya, kampung dunia. Di situ kita sedang berproses. Akan ditinggalkan masuk ke kampung kedua, namanya kampung barzakh. Setelah itu balik terus ya, sampai ke alam mahsyar. Jadi di dalam barzakh itu jangan dikira kita diam-diam saja. Ruh-ruh itu mencari di mana akan sempurna. Seperti para nabi dulu meminta, ya Allah, kalau tidak dijadikan umat sebagai nabi akhir zaman, tolong jadikan sebagai umat akhir zaman. Langsung bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bah kira-kira ialah kenal Allah di bumi nak. Ketika badan wa ladoka, nyawa oleh di badan, ialah tahu je Allah. Pertanyaan pertama di dalam kubur itu pertanyaan makrifat, itu dalil paling kuat. Tidak ditanya lah barakali engkau pergi haji, lah barakali engkau khatam Quran, ya oleh sembahyang tarawih 20 rakaat atau 11 rakaat, ya oleh jingkrang celana, ya oleh berjanggui angku. Tidak. Nah itu pertanyaan. Tarikat angku Naqsyabandi Saman oleh zikir 70.000 angku. Tidak. Pertanyaannya apa? Man rabbuk. Pakai man di hadis tu. Semua riwayat menyebutkan man, tidak ada pakai ma. Kecuali ahli bahasa mempersoalkan riwayat itu. Man, siapa? Rabb engkau, Tuhan engkau. Siapa yang engkau sembah sebelum itu? Apa pengetahuan engkau terhadap Tuhan itu? Kira-kira gitu. Itu pertanyaannya. Maka awal masuk ke dalam kubur, itulah awal memakrifat. Baru sadar, annasu niyamun idza matu intabahu. Iyo wak kironyo lalai. Kalaulah mati baru sadar, idza matu intabahu. Kalaulah mati baru sadar. Ya enggak? Sibuk menyenangkan badan, kira badan tidaklah senang, sakit gula. Sibuk menyenangkan selera, kiranya kolesterol. Ya. Kini setiap kita pasti pakai lubek tak? Kecuali anak-anak muda kan. Kulit bau bek tekahnya. Ya. Jadi apa kebahagiaan ruh? Kalau kami kini walaupun lelah tapi kami bahagia. Sebab tubuh fisik iko lahir di kampung niko, kotonan ompe. Kini tiba di siku. Bahagianya luar biasa walaupun badan terasa letih. Kalau kami di Jakarta mungkin tak kami jawe sapaan Pak Letkol kan, nyong ngecek dia hasil kan, awal letih, pura-pura lelok. Tapi di hati girang badan pulang ke kampung, maka bajawe juga, ada energi juga, padahal lelok baru sejam. Malam tadi itu lelok sejam, lelok jam 3, jago jam 4, tak bisa jago apa lagi. Tapi mata kemudian agak perih. Tapi ada perasaan bahagia. Kiranya perasaan bahagia itu mengalahkan kelelahan. Maka sering-seringlah bahagia. Nah, padahal kami pulang dari kubur, pulang dari sebuah orang. Kiranya orang yang acuk ke kubur itu lebih bahagia kolbunya daripada orang yang sering ke mall. Cobalah Pak. Orang awak kan sampilik ziarah. Sekali setahun baru rambah kubur. Kiranya ketika merambah kubur, ialah tinggi-tinggi. Yawana kurang. Orang awak tu kurang mengingat kematian. Yawana kurang serius. Kecek orang sebagian dari surau je lah berziarah. Itu ziarah hal tu. Ziarah tu artinya visitasi. Awak berpindah tempat dari siko ke tempat itu namanya ziarah namanya.
Kalau dari sikonya lo ziarah, oh tinggi nak kajianku mah. Aja lawak cek. Kok lah bisa memecah badan? Ya Pak. Bentuk Uwais Al-Qarni. Inyo di Yaman, Najd bagian utara, bagian selatan yang dekat ke Yaman. Taragak pai umrah pai haji. Tapi ibunya macam, oi nak amak lah gai. Kalau angku pai bahaji, amak je siah. Kecek beliau, tak jadi yang pai haji dah mak. Di antaranya lah bekalnya ke tetangganya yang memimpi pai haji, tapi tidak bisa berangkat. Berangkatlah orang tu. Tiba di Mekah pas tawaf, aduh Uwais Al-Qarni lah duluan buat tawaf. Merinding macam dia. Dikejar tambah hilang. Pas padang Arafah, bersobok lah balik, kelihatan lah balik. Nyo sedang wukuf, tapi ketika didekati kok nyaman jauh. Kira terjadi pula di guru kita, gurunya Buya Kasril, guru Ambojo ketika Ambo ketek, Maulana Muhammad Nuruddin. Angkunun kecek orang. Angkunun Surau Suluk di Kota Tengah. Jadi angko sunun ada angkunun, dua tu lain tu. Ya, tapi kajinya sama. Buya Noman Bashir guru hikam Ambo, kan guru hikam beliau, majar di Surau Tanjung Godang. Ya, lagi kini ndak ada lagi. Ndak ada lagi. Labih tu. Labih negara dia. Ndak ada orang ngaji hikam dari kumpuh lagi. Tu Buya Noman terakhir ngaji. Ambo ngaji situ. Di beliau di kampung Tanjung Godang. Buya Noman Bashir dulu pamit pergi haji ke Buya Syekh Muhammad Nuruddin ke Tengah, ke Tanah Lampek. Sedang tawaf, sedang wukuf, melihat Syekh Muhammad Nuruddin. Itu namanya bisa memecah nur. Kalau lah sampai kaji itu doa. Tak baziarah dari mihrab. Ya, kok olai? Kok enggak? Aku masalahnya kan kok enggak? Lah itu dah.